Mental itu juga bisa dipoles dengan rawatan yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Burung murai batu bahan cara merawatnya yaitu burung bahan yang tidak punya mental. Artinya mentalnya belum ada. Itu ditandai ya burung biasa bengong atau burung diam, kadang ngembang dan sebagainya bila mendengar murai batu. Pada burung murai batu itu banyak yang kita harus mempunyai teknik dasar ya teman-teman. Kalau dasar saya teknik yaitu pada burung itu kita kenali dulu karakter pada burungnya. Burungnya kelihatannya suka jemur atau tidak, atau jemur kuat atau tidak, itu memang harus kita kenali dulu sehingga nanti kita bisa merawat dengan sesuai karakter pada burung. Sebelumnya harus kita teliti dulu. Dari itu tidak suka jemur. Kalau mandi pada burung itu bisa nanti kita lihat berapa kali mandi dalam seminggu. Tapi yang utama penjemuran dulu. Yang kedua, mandi bisa 1 minggu sekali aja dulu. Hal lain yang perlu kita lakukan yaitu bisa juga burung sering ditaruh di tempat yang keramaian atau bisa di pinggir jalan seperti ini, tapi di dalam pekarangan, jangan terlalu dekat di jalan. Itu juga bagus untuk melatih mental pada burung bahan. Pertama yang harus kita lakukan tentu yaitu pengerodongan burung. Pengerodongan burung dilakukan selama 5-7 hari tanpa dikeluarkan kalau saya dulu. Jadi saya dapat burung langsung saya kerodong full, cuma beri pakan aja 2 hari sekali, kotoran dibersihkan, itu aja. Nanti kalau sudah burung itu ngeriwik baru kita lakukan rawatan. Jadi untuk hal lain yaitu seperti pengumbaran. Pada pengumbaran speed pada burung itu sangat berperan penting kalau burung bahan. Jadi burung melatih burung itu tidak takut dengan kita obiak kayak gitu, kita jalan di sampingnya, diobiak-obiak, burungnya akan terbentuk mentalnya. Lama-kelamaan tidak takut. Saya biasanya speed itu 100-200 putaran, lihat kondisi pada burung. Jadi saya speed biasanya 2 hari sekali, itu saya speed. Jadi misalkan Kamis sampai Kamis, jadi Jumat Sabtu bisa istirahat total atau hanya diangin-anginkan saja. Selanjutnya kita bisa melakukan penjemuran. Itu yang durasi lama teman-teman. Jadi penjemuran itu lama sekali, 1 jam sampai 2 jam. Saya mulai biasanya jam 9 atau 9.30. Jangan terlalu siang, cukup sampai 11 siang aja. Karena pada burung itu nantinya kalau di atas jam 12 atau itu berisiko pada burung itu dehidrasi teman. Jadi seperti itu. Kalau nggak suka jemur mas, pada burung yang tidak suka jemur yaitu mainnya pengumbaran. Jadi jemurnya bentar, lainnya hanya pengumbaran. Burung yang kondisi bahan, kadang kita nggak tahu burung itu mau mabung atau burung itu drop mental. Yang dilakukan ya seperti tadi saya bilang di awal tadi, yaitu kerodong dulu agar dia nyaman dengan pengerodongan itu. Burung mulai ngeriwi. Penjemuran sauna itu sangat berperan juga teman-teman. Jadi untuk melatih mental, saya jemur sauna itu kerodong kering dan burungnya kering. Ini saya lakukan tidak tiap hari, tidak, tetapi hanya 2 hari sekali. Saya penjemuran itu 2 hari sekali, misalkan Senin sama Kamis kayak gitu, seminggu 2 kali. Itu memang ya perlu waktu dan bertahap teman-teman. Minimal 2 bulan untuk burung bahan. Itu bisa tampil di lomba minimal. Tergantung pada kondisinya burung. Kalau belum siap jangan dilakukan. Hal lain yaitu kita gantung di tempat tinggi.
Jadi ketinggian kita gantung di tempat ketinggian pada burung itu agar mudah. Dia seperti habitat di alaminya. Saya lakukan juga teman-teman. Jadi burung bahan itu saya prosesnya ya tidak mudah. Jadi perlu waktu, benar-benar perlu waktu untuk burung bahan. Kita nggak tahu bahannya ini burung gimana, prospek kapan enggak, tapi kita hanya mengetahui ciri prospek dari paruh atau kaki-kakinya atau apa ya, tubuhnya, ekornya, kepalanya dan sebagainya. Saya ya sesekali saya gantung ke tempat ketinggian, misalkan saat embun pagi atau jam 5 saya keluarkan seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali, itu aja. Memang rawatan burung bahan ya agak sedikit ribet ya teman-teman. Tapi kita harus memoles pada burung ini. Burung lomba tidak bisa disamakan dengan burung harian. Burung lomba itu perlu dipoles juga. Kalau apalagi terahnya yang terah biasa, tidak ada terah, kita tidak tahu burungnya gimana, terahnya siapa, ya tidak tahu. Yang penting ya kita rawat dulu pada burung itu. Apakah semua burung bahan itu bisa dipoles? Ada yang bisa, ada juga yang memang ya sudah kondisinya pada mentalnya memang seperti itu. Jadi mental itu juga bisa dipoles dengan rawatan yang kita lakukan. Ada yang memelihara burung itu teman-teman kan tahu sendiri, kadang ya pas rezeki ngecak dapat burung meskipun bahan, ombyo kan kadang ada kualitas di situ, mentalnya juga bagus, kita latih dan sebagainya. Jadi yang lainnya, extra fooding itu sangat juga berperan penting untuk pertumbuhan organ-organnya, hingga burung itu dengan extra fooding. Kan burung murai batu itu pemakan serangga kebanyakan teman-teman ya, entah itu di alam liarnya kita nggak tahu makannya apa aja, tapi yang jelas makanan serangga, daging-dagingan. Jadi ya perlu kita berikan extra fooding, itu ya harus sesuai pada burung. Apakah burung itu maunya extra fooding tinggi atau extra fooding rendah. Tetapi saat burung bahan, kalau saya burung bahan ya baru datang atau kita nggak tahu beli gitu, saya porsi EF tetap tidak saya kasih sedikit, minimal 7-7, kadang 10-10. Nanti beriring waktu kita akan melihat porsinya setelah burung ini mulai penjemuran atau dan sebagainya, akan burung ini akan kelihatan porsi F-nya harus dikemanakan. Jadi itu teman-teman. Dan hal lain yaitu seperti penambahan ulat Hongkong itu sangat juga berperan penting. Tapi jangan berlebihan. Misalkan saat sebelum penjemuran diberi ulat Hongkong 3 untuk melatih burung, kan akhirnya mendongkrak pada burung itu untuk emosi, yaitu untuk melatih suhu tubuhnya. Seperti itu juga sangat penting. Atau 3 pagi aja, atau 5 kira-kira seminggu 2 kali atau 3 kali, seperti itu. Kalau kroto saya paling seminggu sekali teman-teman. Jadi ya jangan dibuat ribet. Kalau bisanya pemberian UHA ya UHA aja, kalau kroto ya kroto jarang-jarang, tapi jangan tiap hari. Jadi seperti halnya burung bahan itu ya seperti itu. Merawat burung bahan ini tidak mudah dan perlu waktu, tidak hanya sedikit. Ada burung kadang kita jemur sauna juga berkicau teman-teman. Jadi ya biarkan aja, enggak apa-apa. Memang ya seperti itu, kalau sudah ngeplong nanti cari enaknya di extra fooding berapa, itu sangat penting. Ini bisa dilakukan secara konsisten ya teman-teman, kalau bisa itu konsisten. Jadi memang ada agak sedikit lama. Kita bertahu bahwa merawat burung aja ribet ya, memang dibilang ribet ya enggak, dibilang apa ribet ya iya, karena pada burung bahan kita nggak tahu, belum mulai berkicau, kadang burung bahan yang nggak tahu kemana, dari atau drop atau habis cabul apa seperti itu, kita juga nggak tahu teman-teman. Jadi harus rutin dulu penjemuran, kalau bisa yang tipe-tipe yang suka jemur lama, yaitu penjemurannya kalau bisa lakukan secara rutin dulu, Senin sampai Kamis atau Senin sampai Jumat, itu penjemuran rutin di bawah jam 11 ya kalau bisa pada penjemuran pada burung itu. Jadi ini sangat
berperan dan sangat penting. Nanti teman-teman tahu setelah rawatan 1 bulan atau 2 bulan baru kelihatan dari vektornya dan sebagainya kayak gitu. 2 bulan ke atas, minimal 2 bulan kalau saya teman-teman. Jadi itu teman-teman. Hal lain ya bisa juga kerodong. Pengerodongan itu sangat berperan penting. Nanti untuk agar burung itu tenang setelah aktivitas selesai penjemuran atau mandi dan sebagainya, masuk rumah ya full kerodong lagi, jangan diablak. Jadi kalau belum tahu seperti itu, kecuali ada kendala lain baru kita melakukan pengablaan, atau over birahi atau over terlalu emosi baru lakukan pengablaan. Tetapi kalau belum ada vektor, sebaiknya dikerodong, full kerodong saat masuk rumah. Harian seperti itu, paginya seperti itu kita lakukan. Vitamin, teman-teman mungkin bertanya vitamin yang digunakan. Kalau saya ya Vitagik teman-teman, Vitagik diberikan di air minumnya seperti itu. Kalau mau probiotik seminggu sekali atau seminggu 2 kali nggak apa-apa seperti itu, agar pencernaannya juga metabolisnya pada burung itu akan bagus teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, dan semoga bermanfaat. Jika ada ditanyakan silahkan dicantumkan di kolom komentar, atau teman-teman mau berbagi rawatan silahkan dicantumkan di kolom komentar. Itu aja teman-teman, semoga teman-teman sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dan apa yang teman-teman cita-citakan itu bisa terkabul. Ini sudah rawatan pada burung ini sekitar hampir 1 bulan, vektor sudah mulai ada. Cuma kadang dia masih takut-takut bunyi, dia hanya dikerodong, kalau dibuka masih jarang. Ini sudah ada peningkatan dan signifikan. Itu teman-teman. Itu aja teman-teman. Terima kasih, berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.